kita galau. Ikut aku yuk keliling salah satu rumah makan yang asri dan family vibes banget nih. Untuk warga Palembang ataupun dari provinsi lain yang pengen makan makanan ciri khas Palembang tapi pengen sambil menikmati suasana rumah makan yang asri juga ada kolam ikannya. Pas banget, rumah makan Pindang Pegagan Haji Abdul Muta'al. Nah, rumah makan ini berlokasi di Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangkualam, Simpang Bandara 2, Kota Palembang. Rumah makan ini juga menyediakan berbagai jenis pindang serta menu khas Palembang lainnya. Eits, di sini kamu nggak hanya sekedar makan aja nih. Namun, rumah makan ini menyediakan berbagai fasilitas seperti kolam pemancingan, ragam satwa untuk edukasi anak, pusat oleh-oleh, musola, dan ruangan AC untuk agenda penting lainnya. Nah, jadi kamu bisa makan sambil berwisata di rumah makan Pindang Pegagan Haji Abdul Muta'al. Untuk kamu yang udah kepo banget nih, so let's check this out more, this account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Wulandari, kebetulan owner dari Catering Wulandari dan juga co-founder dari Family and Resto Pindang Pegagan Haji Abdul Muta'al yang ada di Palembang. Di sini saya selaku atau saya juga kebetulan menjadi seorang ibu dan dikaruniai 3 orang anak di sini. Nah, di sini saya ingin berbagi beberapa tips bagaimana saya menjalankan 2 peran penting di kehidupan saya ini. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu atau sudah sering googling ya tentang hal ini. Banyak juga ibu-ibu di luar sana yang sama seperti saya sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi di satu sisi juga dia menjalankan peran sebagai business owner atau entrepreneur di salah satu bisnisnya. Nah, di sini saya based on true story saya atau berdasarkan pengalaman saya bagaimana saya menjalankan kehidupan saya beriringan, bagaimana supaya balance antara kehidupan antara rumah tangga dan juga dalam bisnis ini. Nah, yang pertama yang saya lakukan pastilah semua orang doa ya. Doa itu penting banget, kita minta doa kepada siapapun, ke orang tua kita, semoga hajat kita dimudahkan, dilancarkan, dan juga pastinya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita jalankan semuanya dinilai sama Allah sebagai ibadah. Nah, itu yang saya pertama lakukan. Saya minta dulu doa kepada mereka dan juga kepada Allah, semoga semuanya dimudahkan. Ketika sudah berdoa, selanjutnya yang saya lakukan adalah menetapkan goal saya. Saya ingin apa sih dari usaha ini? Usaha ini ingin seperti apa sih gitu. Terus menjadi seorang ibu rumah tangga, apa yang saya harapkan sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak dan suami, apa yang saya harapkan dalam rumah tangga ini. Biasanya saya bikin goals dulu. Jadi goalnya itu berbeda antara goal untuk ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, saya goalnya apa? Terus goal sebagai owner bisnis ini apa aja. Nah, ketika saya sudah detailkan sedetail-detailnya apa yang saya harapkan dan inginkan dan ingin saya capai step by stepnya, ketika saya sudah bikin goalsnya, saya bikin roadmapnya, dan biasanya saya bikin sampai kalender plannernya. Di bisnis ini saya bikin kalender planner, bagaimana cara menjalankannya, dan juga menjadi seorang ibu rumah tangga saya juga bikin kalender planner supaya lebih terfokus semuanya. Karena saya memang tipenya harus semua ditulis, semua harus saya satu-satu saya tulis gitu. Saya nggak bisa menjalankan jalanin aja tuh, saya nggak bisa gitu. Jadi saya semua harus terplanning, terencana gitu. Walaupun di kemudian hari kadang tuh ada hambatan dan tidak sesuai rencana, ya nggak apa-apa. Yang penting saya udah bikin planningnya dulu. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya sudah membuat goal saya, roadmap saya, semuanya, yang selanjutnya konsisten. Konsisten itu memang susah banget. Saya juga kadang-kadang masih kurang konsisten dalam menjalankan semuanya ini. Kadang saya ada saatnya itu down gitu. Misalnya menjalankan bisnis nih, misalnya bisnis ini lagi turun omsetnya, terus lagi moodnya tuh lagi hilang gitu. Nah, dalam menjalankan bisnis ini dan juga di sisi lain sebagai seorang ibu ada feel kita yang pinginnya tuh me time dulu untuk mengeluarkan penat gitu kali ya. Nah, di situ biasanya ketika saya lagi mood saya lagi turun, yang saya lakukan baca lagi goal saya. Nah, di situ
ketika saya down, saya baca lagi apa cita-cita saya, apa yang ingin, tujuan hidup saya itu apa sih gitu. Nah di situ mulailah lagi muncul apa keinginan saya, semangat saya lagi. Nah disitulah pentingnya itu menurut saya menetapkan goal saya, tujuan saya, dan saya bikin roadmap perencanaan hidup saya ini apa. Nah dengan seperti itu saya biasanya kembali lagi semangat dan mulai lagi menjalankan misi-misi saya seperti itu. Jadi memang konsisten itu adalah penting banget menjalankannya. Tapi ketika kita down, pasti ada titiknya, kita itu pasti ada downnya gitu. Nah ketika down itu mulailah lagi membaca apa goals kita itu gitu. Nah terus ketika bisnis kita lagi misalnya laris-larisnya nih ya, nah pastilah kita agak ke distract dengan kehidupan rumah tangga kita, biasanya seperti itu. Nah untuk supaya tidak terjadi miss di rumah tangga, misalnya anak kita akhirnya kurang dekat dengan kita, terus suami kita juga komplain karena kita terlalu sibuk. Nah biasanya saya dan suami dan keluarga meluangkan waktu untuk berquality time. Misalnya dari saya kerja boleh pagi sampai malam, tapi ketika sudah waktunya ketemu dengan anak-anak, kita benar-benar tinggalkan sosmed semuanya, kita fokus ke anak-anak, kita main, biasanya kita main puzzle bareng, terus kita main bercanda-bercanda bareng di kamar gitu, ngobrol-ngobrol, pingin anaknya apa, cita-citanya apa, seperti itu. Itu penting banget untuk mendapatkan bonding antara seorang orang tua, khususnya ibu, dengan anaknya. Ketika dengan anak, usahakan jangan pernah kita ngebahas pekerjaan di obrolan itu gitu, kecuali kita misalnya pengen ngasih semangat, yuk nak gitu, kamu cita-citanya apa, misalnya pengen jadi chef gitu, yo chef ini seperti ini nanti bla 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 gitu. Jadi dikaitkan dengan usaha kita itu nggak apa-apa, tapi yang penting kita tidak membawa-bawa masalah bisnis ataupun urusan bisnis di saat berquality time seperti itu. Nah ketika konsisten menjalankan itu, rasanya lebih mudah gitu menjalankan semuanya. Nah selanjutnya biasanya saya membuat goals itu, saya sharing juga ke keluarga saya, biasanya khususnya ke suami saya, supaya apa, ketika saya lagi males-malesan, suami bisa menegur saya, keluarga bisa menegur saya. Misalnya cita-cita saya pingin jalan-jalan kemana gitu kan, dalam rumah tangga, tapi saya males gitu kan, lagi males banget menjalankan bisnis gitu. Terus nanti dikasih semangat lagi sama keluarga, sama suami, dikasih motivasi lagi. Nah itu pentingnya kita menjelaskan goals kita itu ke keluarga kita, jadi keluarga itu bisa menjadi penyemangat kita seperti itu. Nah ketika sudah seperti itu, biasanya sih yang saya jalankan, karena kita nggak bisa menjalankan ini secara balance ya, pasti ada satu sisi yang up and down seperti itu. Nah ketika misalnya usahanya lagi ramai tadi, biasanya kita kurang kepegang anaknya. Ketika kita fokus ke anaknya, biasanya saya usaha ini agak terbengkalai seperti itu. Nah caranya untuk mensiasati itu tadi, selain kita menceritakan goals kita itu apa aja, saya juga kasih waktu buat diri saya itu sendiri, biasanya seperti itu. Jadi saya bisa melihat gitu, nah bagaimana nih kedepannya untuk rumah tangga saya, bagaimana kedepannya untuk bisnis saya. Biasanya ketika saya menyendiri dulu beberapa saat, nah biasanya kepacu lagi semangatnya dan kembali lagi menjalankan peran itu dengan sukacita seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin menjalankan bisnis menjalankan bisnis dan juga menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, yuk semangat, bisa, pasti bisa. Karena perempuan juga harus berkarya juga bukan harus menjadi seorang bisnis entrepreneur, tapi entrepreneur adalah salah satu pilihan bagi teman-teman yang ingin menjalankannya seperti itu. Teman-teman, begitulah tips bagi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata saya. Kepada Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.